Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuningsih, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Siti Asia dan PP Bapak Joko Sulistyo. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4.A.8 koneksi antar materi tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid akan melahirkan generasi-generasi yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil belajar Pancasila. Menumbuhkan budaya positif di sekolah tidak akan berhasil tanpa kerja keras dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya juga sangat diperlukan. Keterkaitan antar materi dalam mewujudkan murid berkarakter pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, saling berkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, serta modul 1.4 Budaya Positif. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro berpandangan bahwa pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga dengan adanya pendidikan dapat menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, budaya positif di lingkungan sekolah perlu diwujudkan agar anak merasa nyaman dan aman dalam rangka mewujudkan merdeka belajar sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Seorang guru penggerak baiknya mampu menjadi pemimpin perubahan di lingkungannya. Guru penggerak mampu memberikan contoh, motivasi, dan memberikan ruang positif bagi murid untuk dapat mengembangkan dirinya. Dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak di lingkungannya, maka sama artinya dengan menciptakan budaya positif baru di lingkungannya. Nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi adalah cita-cita yang ingin kita wujudkan. Murid seperti apa yang kita inginkan adalah landasan dalam menyusun visi. Dalam mewujudkan visi, diperlukan suatu budaya positif yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Hal ini berkaitan erat dengan membangun budaya positif yang bisa diwujudkan dalam pembiasaan untuk mencapai visi. Dalam hal ini, diperlukan sebuah model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dikenal dengan inquiry apresiatif. Tahapan inquiry apresiatif dikenal dengan sebutan baca. Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Modul 1.4 Budaya Positif. Dalam membangun budaya positif di sekolah diperlukan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman agar proses belajarnya tidak terganggu. Salah satu cara dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah melalui segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi,
guru menciptakan kondisi yang mengajarkan murid untuk berusaha mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Dalam posisi kontrol restitusi, sebaiknya guru memilih posisi kontrol sebagai manajer agar murid tidak merasa terhakimi atau merasa bersalah. Pemahaman terhadap konsep disiplin positif. Pendekatan dalam mendidik anak dengan melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Teori kontrol, setiap perilaku seseorang, baik positif maupun negatif, selalu ada alasan atau tujuan yang mendasarinya. Teori motivasi. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Hukuman. Konsekuensi dari perilaku yang diberikan dengan cara yang membuat tidak nyaman, memaksa, dan berlaku hanya pada suatu institusi. Penghargaan. Penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap perilaku atau prestasi. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dalam jangka panjang, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Sedangkan jika kita sudah mengharapkan suatu penghargaan, tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan, maka akan merasa seperti dihukum. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih, sayang, dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, pemuasaan. Kemudian ada juga posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tertulis untuk menumbuhkan motivasi perilaku positif. Restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi, ada segitiga restitusi, yaitu proses atau tahapan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan restitusi. Dalam segitiga restitusi tersebut, ada 3 tahapan tentunya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan pola pikir. Lingkungan positif, lingkungan yang aman dan nyaman, posisi kontrol manajer, dan budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif, harus melibatkan seluruh warga sekolah dan dilakukan secara konsisten. Selain itu, posisi kontrol yang selama ini sudah saya lakukan adalah menjadi teman murid. Ternyata akan lebih baik lagi jika saya menerapkan posisi kontrol manajer. Pengalaman terkait penerapan konsep budaya positif. Pada dasarnya, saya sudah melaksanakan konsep budaya positif dengan menerapkan praktek disiplin positif di sekolah untuk menanamkan karakter positif pada murid. Perasaan saat menerapkan konsep budaya positif. Ketika menerapkan konsep disiplin positif, saya merasa sangat tertantang karena harus melakukan hal yang baru. Biasanya yang diberikan apresiasi adalah perilaku negatif dengan menerapkan kredit poin.
namun saya mengubahnya dengan memberikan penguatan positif. Ada rasa keraguan apakah cara ini bisa berhasil atau tidak. Namun dengan dukungan berbagai pihak, akhirnya dalam menerapkan disiplin positif bisa dilakukan. Penerapan konsep budaya positif, hal yang sudah baik. Dalam penerapan konsep disiplin positif, sudah tidak menggunakan hukuman dan gaya otoriter. Diharapkan dengan mengembangkan perilaku positif yang bertahan dalam jangka panjang dan menumbuhkan perilaku disiplin secara internal melalui pembiasaan yang harus diperbaiki. Kesamaan persepsi dari seluruh warga sekolah dan keterlibatan semua pihak mengenai penerapan disiplin positif baik secara langsung maupun tidak langsung, serta perubahan posisi kontrol guru yang selama ini mayoritas cenderung menerapkan posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol manajer. Posisi kontrol sebelum dan sesudah belajar modul 1.4. Sebelum, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Saat itu saya merasa posisi kontrol yang saya lakukan sudah tepat, walaupun hasilnya tidak signifikan. Sesudah, setelah mempelajari modul ini, saya merasa harus menerapkan posisi manajer agar murid dapat lebih bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Penerapan segitiga restitusi. Konsep segitiga restitusi menurut saya hampir sejalan dengan teknik konseling SFBC, Solution Focused Brief Counseling, di mana tujuan pelaksanaannya membantu konseling mengambil sikap dan perubahan dan berorientasi pada solusi untuk mengatasi masalah. Jadi sebenarnya saya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun tahapannya tidak urut sesuai segitiga restitusi. Setelah ini, saya akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kesamaan persepsi tentang penerapan budaya positif dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Seandainya semua guru bisa mempraktikkan budaya positif, maka sekolah akan menjadi tempat yang nyaman dalam belajar dan murid memiliki karakter pelajar Pancasila. Rancangan tindakan aksi nyata. Judul modul: Kesepakatan kelas sebagai penerapan budaya positif. Nama peserta: Devi Wahyuningsih. Latar belakang: menerapkan budaya positif akan membantu membiasakan murid membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan antara guru dan murid sehingga murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan pembiasaan tersebut. Tujuan: 1. Menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. 2. Menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur: 1. Adanya kesepakatan kelas. 2. Murid dan guru bersama menerapkan kesepakatan kelas. 3. Murid merasa nyaman, senang dalam proses pembelajaran. Lini masa tindakan yang dilakukan. 1. Merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilaksanakan dan menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah. 2. Membuat kesepakatan kelas sebagai wujud kelas impian bersama di kelas. 3. Mensosialisasikan hasil kesepakatan kelas pada rekan sejawat. 4. Melaksanakan kesepakatan kelas dalam upaya menumbuhkan budaya positif di kelas. Dukungan yang dibutuhkan: kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan orang tua.